Kalau kita ngomongin sejarah Jawa kan, banyak banget ya tokoh yang, gimana ya, hidup di antara fakta dan legenda. Tapi ada satu nama yang ceritanya tuh udah kayak mitos saking luar biasanya. Namanya Ki Ageng Sela. Coba dibayangin, kekuatan alam yang paling dahsyat, petir loh, bisa ditangkap pakai tangan kosong. Nah, legenda inilah yang bikin nama Ki Ageng Sela melekat banget. Sebuah citra yang kuat banget, sampai bertahan ratusan tahun. Tapi pertanyaannya, apa benar dia sesakti itu? Atau jangan-jangan legenda ini cuma simbol? Simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di balik sejarah runtuhnya sebuah kerajaan besar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari cerita yang paling terkenal, yang bikin namanya abadi. Ya, kisah sang penangkap petir. Jadi gini, dalam budaya Jawa, petir itu bukan cuma fenomena alam biasa loh. Petir itu simbol kemarahan langit. Kekuatan yang nggak bisa dikontrol, kekacauan murni. Jadi pas legenda bilang Ki Ageng Sela menangkap petir, ini bukan soal adu otot. Ini soal menaklukkan kekacauan itu sendiri. Nah, disinilah serunya. Mitos ketemu sama sejarah. Ternyata cerita penangkap petir ini jadi semacam kunci buat kita ngerti peran Ki Ageng Sela yang sebenarnya di salah satu zaman paling rusuh dalam sejarah Jawa. So, untuk bisa paham siapa dia, kita harus lihat dulu dunianya kayak apa. Dan dunia yang dia tinggali itu lagi kacau balau. Sebuah kerajaan raksasa lagi di ujung tanduk. Konteksnya, Majapahit. Ya, kerajaan super besar yang dulu nyatuin Nusantara itu sekarang lagi retak dari dalam. Para bangsawannya saling sikut-sikutan, kekuasaan pecah di mana-mana, tatanan lama udah mulai goyah. Nah, inilah badai atau kekacauan yang kita maksud. Di tengah situasi kayak gini, seorang bangsawan kayak Ki Ageng Sela punya pilihan berat kan? Mau ikutan rebutan tahta yang penuh risiko di istana? Atau cari jalan lain? Dan dia milih jalan yang kedua. Dia memilih buat menepi ke pedalaman. Jauh dari intrik politik istana, dia tinggal di sebuah daerah agraris bernama Sela. Di sana, dia nggak jadi jenderal, nggak jadi politisi. Dia jadi pemimpin lokal, jadi semacam penjaga spiritual buat masyarakatnya. Keputusannya ini bukan berarti dia nyerah loh, justru ini sebuah statement. Tapi jangan salah ya, keputusan Ki Ageng Sela buat menyingkir ini bukan berarti dia lari dari masalah. Ini justru bentuk perlawanan, tapi dengan cara yang unik dan kuat. Sebuah cara buat ibaratnya mendefinisikan ulang apa itu kekuatan. Nah, disinilah letak kekuatan yang sebenarnya, bukan di pedang, bukan di jumlah pasukan, tapi di kemampuannya menjaga akar budaya Jawa supaya nggak tercerabut di tengah badai perubahan. Coba deh kita bandingin, ada perlawanan pakai senjata, tujuannya jelas, rebut kekuasaan di istana. Nah, perlawanan budaya ala Ki Ageng Sela ini beda. Fokusnya itu melestarikan nilai-nilai kayak harmoni, keselarasan, pengendalian diri. Jadi arenanya bukan di medan perang, tapi di dalam komunitas, bahkan di dalam jiwa setiap orang. Ingat ya, ini zaman perubahan besar. Pengaruh Islam mulai masuk, tatanan lama Hindu-Buddha dari era Majapahit lagi runtuh. Nah, di tengah-tengah itu, dia nggak milih satu sisi secara ekstrim. Dia justru jadi semacam jembatan, nyari jalan tengah biar semuanya tetap harmonis. Dan sekarang, metafora tadi jadi jelas banget kan? Petirnya itu ya kekacauan politik dan sosial pas Majapahit runtuh. Dan menangkap petir itu adalah caranya dia menjaga ketenangan lewat disiplin spiritual dan pelestarian budaya. Dia menciptakan sebuah oase ketenangan di tengah badai. Oke, Anda mungkin mikir, terus apa dampaknya? Maksudnya dari hidup yang kelihatannya tenang dan menepi ini. Nah, disinilah bagian paling mengejutkannya. Kehidupan yang tenang itu ternyata ninggalin gema yang luar biasa kencang dalam sejarah. Ternyata, perlawanan sunyinya itu bukan cuma buat bertahan hidup aja. Tanpa disadari, dia itu sebenarnya lagi meletakkan fondasi spiritual untuk sebuah dinasti besar yang bakal muncul berikutnya di tanah Jawa. Dan ini faktanya, Ki Ageng Sela itu leluhur langsung dari Panembahan Senapati. Siapa dia? Dia adalah pendiri Kesultanan Mataram Islam. Jadi kerajaan baru yang super kuat ini nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Kerajaan ini tumbuh dari akar spiritual yang dengan sabar dijaga oleh Ki Ageng Sela. Jadi, apa sih yang bisa kita petik dari cerita yang luar biasa ini? Warisan Ki Ageng Sela itu bukan soal istana, bukan soal harta, tapi soal sebuah pesan yang relevan sampai kapanpun. Pelajaran ini relevan banget loh buat zaman kita sekarang, yang kadang terasa kacau juga. Kisah Ki Ageng Sela ngingetin kita bahwa kekuatan sejati seringkali ditemukan dalam kesabaran, dalam menjaga identitas, dan dalam ketenangan batin. Dan inilah inti dari pencapaian dia. Dia mungkin emang nggak duduk di singgasana,
Tapi, dengan berhasil menjaga keseimbangan di tengah-tengah kehancuran, dia meraih sebuah kemenangan yang bisa dibilang jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga. Dan akhirnya, warisan Ki Ageng Sela ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungin bersama. Di dunia yang sedang berantakan, mana yang lebih kuat, mengubah sistemnya, atau menjaga agar jiwanya tetap hidup? Sebuah pertanyaan yang kayaknya masih relevan banget sampai hari ini.